Salam saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pembacaan Gema hari ini kita ada di Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 5. Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 5. Menarik adalah bahwa ternyata pusat pendidikan tentang kasih Tuhan itu dimulai bukan dari seminari, bukan dari STT, bukan dari sekolah hamba Tuhan, bukan dari gereja, bukan dari sinode, bukan dari ruang-ruang seminar atau training-training tentang pendidikan keluarga. Tetapi keluarga merupakan pusat atau tempat awal orang mengerti dan tahu tentang kehidupannya. Nah, menarik di sini, lalu apa dan mengapa keluarga dikatakan sebagai pusat pendidikan awal untuk keberlangsungan hidup manusia? Apa isi pengajarannya? Dengan jelas dikatakan di ayat pertama ada 3 konten. Kalau sekarang di medsos, di YouTube, di acara televisi, acara radio sejak dulu kita sering dengar konten acaranya apa? Konten programnya apa? 3 konten tersebut adalah perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, dan peraturan Tuhan. Kalau dengar 3 kata ini nampaknya berat sekali, sulit sekali disampaikan. Ternyata enggak. Karena dalam pendidikan pola Israel, sejak dulu sampai kapanpun, mereka mengenal tentang 3 hal dalam menyampaikan ajaran tersebut. Yang pertama, siapa yang mengajar? Dengan jelas ayat bagian firman Tuhan ini menyatakan adalah orang yang sungguh-sungguh telah mengalami Tuhan. Dia mengalami Tuhan secara langsung. Dia tahu pengajaran itu bukan dari kata orang, bukan dari cerita orang. Tapi yang pertama adalah dia mengalami secara langsung didikan Tuhan, menghadapi bagaimana sulit dan bahagianya hidup bersama dengan Tuhan. Tapi Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Inilah yang menjadi bahan ajarannya. Dan ayat 2 bagian akhir dikatakan supaya lanjut umurmu. Ini memiliki implikasi sosial yang berdampak terhadap usia. Mengapa? Kalau sejak awal, sejak dini kita mendidik anak kita, cucu kita, generasi yang lebih muda, ini meminimalisir stres sosial, meminimalisir depresi sosial. Kita mungkin akan berkurang dalam rumah tangga. Seorang ibu, seorang bapak mengatakan, aku bingung. Anak aku menjadi liar, anak aku melawan, anak aku malas belajar, anak aku menentang aku. Mengapa? Bisa jadi sejak dini kita tidak mendidik mereka sesuai dengan perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, dan peraturan-peraturan yang dari Tuhan, yang untuk memberikan kehidupan manusia itu terhindar dari stres. Selain yang pertama, siapa yang mengajar? Dalam didikan bangsa Israel juga dikenal dengan bagaimana mengajarnya. Ayat 3 ada ungkapan dengan setia. Terus menerus, kalau hari ini belum berhasil, ada besok. Besok belum berhasil, ada lusa Bapak Ibu. Jadi dengan setia itu berhubungan dengan komitmen. Berhubungan dengan betul-betul kita melakukannya dengan terus menerus. Tidak gampang menyerah. Maka kita sering dengar seorang ibu mengatakan, akhirnya 8 tahun saya berdoa untuk anak saya. Anak saya akhirnya bertobat dan sekarang menjadi anak yang manis, anak yang memuliakan Tuhan, anak yang membahagiakan keluarganya. Nah, bisa jadi kalau di tengah keluarga kita tidak mendapatkan anak yang taat kepada Tuhan dan kepada kita. Bisa jadi kita cara mengajarnya kita salah karena tidak dengan setia. Bahkan mungkin kita serahkan kepada guru sekolah minggunya, kepada pembina di remaja atau di anak muda. Tapi sebenarnya bagaimana mengajar itu dimulai di rumah. Lalu untuk apa itu diajar? Ayat 3 dengan jelas ada ungkapan di sini menarik sekali, yakni setiap ajaran yang kita lakukan kepada anak-anak kita memiliki arti dan dampak 2 hal, yakni berhubungan dengan quantity atau jumlah dan quality atau kualitas. Memang ungkapan di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris menerjemahkan lebih kepada jumlah yang banyak. Tetapi pengertian yang lebih dekat dari arti awalnya adalah ini berdampak generasi, baik jumlah maupun kualitas. Jadi tentunya kita berharap bersama bukan? Bahwa generasi kita adalah generasi yang tidak hanya jumlahnya banyak, anak, cucu, dan generasi ketiga, keempat, tetapi memiliki kualitas yang baik.
berguna bagi Tuhan sesuai dengan standar Tuhan, dan berdampak dalam kehidupan sosial di mana aja dia berada. Menarik ayat 4 dan kelima, ditutup tentang bagaimana kerinduan hati Tuhan, adanya persekutuan dengan Tuhan yang satu. Kita hanya mengaku dan mengandalkan Tuhan, itu artinya Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu. Bukan hanya pengakuan dari mulut, tapi dari segala pergumulan, kebahagiaan, bisnis, kehidupan kita apapun itu, hanya Dialah yang satu-satunya menjadi panglima. Dia yang menjadi raja, Dia yang menjadi penentu kehidupan kita. Kita tidak hanya mengakui dari perkataan, tetapi juga dalam sikap sehari-hari. Inilah kunci bagaimana pengajaran itu dimulai dari keluarga dan memiliki dampak. Ini adalah keinginan hati Tuhan. Kita berdoa. Bapa, mampukan kami, tolong kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu menghadirkan bagaimana keluarga yang benar itu dimulai dari didikan, ajaran di rumah kami sendiri. Tolong kami dengan Roh Kudus-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami memohon kepada Bapa di sorga. Amin. Rekan-rekan dan saudara sekalian, satu kalimat lagi. God bless.